Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikri Nabila Nugroho. Saya berasal dari sekolah MI Muhammadiyah 28 Surabaya. Saya ingin bercerita tentang Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam berasal dari suku Sbit, Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Di antara berita tentangnya sebelum kenabian adalah bahwa dia membunuh pimpinan zalim Jalut, panglima tentara kafir. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 251 yang artinya mereka mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah, dan Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberikan kepadanya pemerintahan dan hikmah sesudah meninggalnya Talut, dan mengajarkan kepadanya apa yang dikehendakinya. Nabi Daud adalah seorang bala tentara yang mampu memenangkan perang Talut dan Jalut. Setelah kemenangan perang tersebut, dia pun diangkat menjadi raja. Dalam beberapa riwayat disebutkan kerajaan Nabi Daud merupakan yang paling kuat di dunia. Bahkan dijaga oleh 40.000 pasukan. Bersama dengan itu Allah Subhanahu wa taala juga mengutusnya untuk menjadi seorang rasul dengan kitab suci Zabur untuk disampaikan kepada Bani Israel dalam menyiarkan kebenaran dan agama Allah Subhanahu wa taala. Nabi Daud diberikan sejumlah mukjizat. Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Daud, mukjizat yang bertujuan untuk membuktikan kebenaran Rasul dan sekaligus melemahkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu mukjizat Nabi Daud adalah dapat menggunakan besi dan mengubah bentuk besi tanpa memerlukan peralatan apapun. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Saba ayat 10 yang artinya, dan sungguh telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Wahai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud, dan kami telah melunakkan besi untuknya. Quran surat Saba ayat 10. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada Nabi Daud dengan suara yang sangat merdu, sehingga ketika sedang melantunkan kitab Zabur, burung-burung turut berhenti di udara untuk menyimak bacaannya. Begitu pula dengan gunung-gunung yang ikut bertasbih bersama. Dalam sebuah tafsir, Ibnu Katsir berkata, tidak ada satu waktu pun malam dan siang hari Nabi Daud berlalu kecuali keluarganya beribadah pada waktu siang dan malam, sholat dan berpuasa dan berzikir, hingga dia diberi gelar oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, hamba kami. Gelar tersebut adalah kedudukan penghambaan yang sangat tinggi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Rasulullah bahkan menggabungkan keseluruhan sifat-sifat dimiliki oleh Nabi Daud sebagaimana diperoleh dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berasal dari Abdul bin Amr bin Al-As. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa yang paling disukai Allah adalah puasa Nabi Daud. Dia puasa 1 hari dan berbuka 1 hari. Dan salat yang paling disukai Allah adalah salat Nabi Daud. Dia tidur pada tengah malam, lalu dia bangun pada
3 malam dan dia tidur pada seperenamnya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hingga akhir hayatnya Nabi Daud meninggal di usia 100 tahun dan dimakamkan di Baitul Maqdis. Kemudian kerajaannya dilanjutkan oleh anaknya yang juga merupakan Nabi Allah yang patut diimani, yaitu Nabi Sulaiman. Dari kisah Nabi Daud kita bisa mengambil pelajaran bahwa dia merupakan sosok pemberani dan merupakan pimpinan yang bijaksana. Selain itu, Nabi Daud merupakan orang yang istiqomah terhadap ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga patut dijadikan tauladan bagi seluruh umat muslim untuk diamalkan hingga saat ini. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.